Semuanya dimulai pada bulan Juni 2021 ketika saya telat baca email. Email dari Mbak Tia, produser Close the Door-nya Mas Deddy Kobuzier, yang ngundang saya untuk menjadi narasumber di podcastnya Mas Deddy. Seneng banget dong diundang, tapi sedih banget karena telat bacanya. Jadi waktu tapingnya itu udah lewat ketika saya baca emailnya. Nah untungnya Mbak Tia tuh mencantumkan nomor WA-nya di dalam body emailnya. Jadi saya langsung kirim WA ke dia. Mbak Tia, saya kenalkan diri saya. Masih ada kesempatan nggak untuk saya bisa hadir sebagai tamunya Mas Deddy? Oh masih bisa Pak, jawab Mbak Tia. Kalau besok gimana? Yuk langsung aja datang ke studio kami di Bintaro ya. Oh boleh Mbak. Jawaban saya ya. Terus saya nggak mikir tuh sebenarnya besok saya ada jadwal apa tuh, belum lihat kalender saya gitu. Pokoknya apapun saya harus bisa ke sana gitu. Kemudian saya tanya ke Mbak Tia, kita kan bahas apa besok Mbak? Kita kan bahas tentang kripto dan Bitcoin Pak. Oh gitu ya? Wah tuh saya mulai agak ngedrop tuh ya. Kenapa? Karena terus terang saya nggak pede ngebahas tentang Bitcoin dan kripto. Saya tahu tentang itu, saya punya ilmunya ya, nggak banyak lah, tapi punya. Tapi ya saya bukan ahli dan saya merasa nggak pantas untuk bahas itu. Banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat untuk bahas itu. Ya akhirnya saya ngomong sama Mbak Tia kan, Mbak Tia boleh nggak kita bahas topik yang lain? Terus saya sampaikan beberapa ide topik yang menurut saya menarik. Mbak Tia jawab, oh menarik juga Pak, nanti saya akan diskusikan dengan Mas Deddy ya, nanti saya akan kabari. Oh baik Mbak, saya tunggu lah ya dengan harap-harap cemas gitu ya. Ini jadi apa enggak, idenya diterima apa enggak. Sampai kemudian akhirnya ting muncul WA dari Mbak Tia yang mengatakan, mohon maaf Pak Indra, Mas Deddy besok ada acara mendadak, jadi rekaman podcast besok dibatalkan ya. Sampai setengah tahun kemudian, ya tepatnya di awal Desember 2021, Mbak Tia WA lagi ke saya. Pak Indra, masih ingat gak sama saya? Saya Tia, produsernya Close the Door-nya Mas Deddy Kobuzier. Oh iya, tentu aja lah, saya ingat lah, senang banget dengar Mbak Tia lagi mengundang Pak Indra nih untuk jadi narasumbernya Mas Deddy. Wah, alhamdulillah. Saya tanya, bahas apa Mbak? Udah deg-degan kan? Takutnya nanti topiknya nggak cocok sama saya. Bahas metaverse Pak. Yes, kebetulan waktu itu saya lagi senang-senangnya bahas metaverse. Siap, kapan? Nah, itu ternyata jadi tantangan. Ternyata kita harus masih ya Desember ya. Desember itu kalau untuk saya itu waktu yang padat-padatnya. Ya tidur aja kurang gitu. Kenapa? Karena memang project itu bertumpuk-tumpuk biasanya di bulan Desember. Dan saya khawatir udah gagal lagi nih kayaknya. Tapi alhamdulillah setelah tektokan beberapa kali, nyocokin jadwal saya dengan Mas Deddy, akhirnya ketemu tanggal 14 Desember untuk kita bisa taping. Langsung saya blok tanggal itu, dan kemudian saya pun berangkat ke studionya Mas Deddy di Bintaro bersama dengan istri saya. Sampai di sana saya disambut oleh Mbak Tia, dan kemudian gak lama kemudian ngobrol bareng Mas Deddy ya sebelum kita taping. Kita ngobrolin macam-macam ya, dari dunia entertainment sampai ke dunia pendidikan. Nah di saat itu Mas Deddy sempat nanya sama saya, Pak Indra ini buat videonya itu dibantu tim berapa orang? Saya bilang nggak ada, saya kerjakan sendiri. Oh masa sih? Ya kesempatan lah ya saya jadi cerita sama dia, curhat lah ya betapa ribetnya, pusingnya, susahnya gitu. Dan saya nggak ngomong ke Mas Deddy bahwa saya udah niatkan 2022 saya harus punya tim at all cost, gimana pun caranya. Terus saya nanya nih, minta saran dong, gimana caranya supaya saya bisa punya tim yang kuat, yang hebat kayak timnya Mas Deddy. Akhirnya Mbak Tia dipanggil dan kita mulai ngobrol deh gitu. Mbak Tia ngasih saya banyak banget saran ya, mulailah dari cari produser Pak Indra, nanti produsernya akan cari tim kreatif, tim editor, narasumber dan sebagainya. Saya bilang, wow kalau seandainya gue punya tim kayak gitu tuh dunia gue akan jauh lebih indah dan lebih mudah. Nah pada saat saya ngomong begitu, Mbak Tia tuh malah terlontar dari mulutnya Mbak Tia, Pak Indra kenapa nggak kita support aja? Udahlah kita bantu semua urusan produksinya Pak Indra, nggak usah pusing situ. Emang bisa Mbak? Ya bisa. Nah ternyata Mas Deddy pada saat itu memang lagi cari talent, ya YouTuber yang punya potensi bisa dikembangkan. Nah, Mas Deddy tuh ingin gedein yang bersangkutan gitu. Langsung excitement saya tuh kayak, oh my god gitu ya. Seandainya saya bisa jadi si YouTuber itu tuh luar biasa banget gitu. Nah sayangnya nggak sempat ngobrol panjang lebar, kemudian udah saatnya taping ya, untuk podcast sama Mas Deddy ya. Kemudian akhirnya kita masuk ke dalam studio dan kita mulai tapingnya. Nah selesai dari taping itu saya pulang, dan di perjalanan pulang saya langsung WA lagi Mas Deddy. Saya ucapkan terima kasih untuk undangannya, kesempatannya untuk saya bisa hadir sebagai narasumber beliau.
Dan saya ingetin dia, Mas Dedi looking forward for the collaboration, saya bilang ya, ngasih clue-clue lah tentang yang tadi diomongin gitu ya. Dan surprisingly Mas Dedi itu menyambut sangat positif. Oh, it's an honor bro, katanya. Ini sebuah kehormatan, nih, senang banget dengan podcastnya tadi, dan benar-benar juga berharap bisa terjadi kolaborasi. Dan bahkan Mas Dedi bilang, nanti coba aku tak ngomong ke Tia, nanti biar Tia hubungin Pak Indra ya gitu. Saya penuh harap lah. Dan ternyata benar, 2 hari setelah itu Mbak Tia langsung kontak saya untuk janjian bisa menjelaskan bagaimana pola kerjasamanya. Dan akhirnya ya selama 2 minggu sejak itu ya saya dengan Mbak Tia tuh tektokan ya. Saya punya banyak pertanyaan dan Mbak Tia tuh sabar banget mau jawabin pertanyaan saya satu persatu. Saya juga sampaikan semua concern-nya saya, semua keterbatasannya saya, harapan-harapan dan rencana-rencana saya ke depan. Karena saya itu gini, kalau saya ingin kerjasama sama orang dan saya selalu ingin kerjasama itu jangka panjang, maka yang bersangkutan harus tahu everything yang memang ada dalam benak saya, pikiran saya, dan dalam kondisi saya gitu, supaya nanti nggak ada yang surprise bagi dia. Ya, maka saya keluarin semua dulu, saya ngomong pahit dulu gitu. Dan luar biasanya ya Mbak Tia itu helpful banget, dan she addressed all my concern. Jadi semua concern yang saya itu benar-benar ditelatenin, dibahas, dicarikan solusinya ya. Bahkan akhirnya saya sempat ketemu sama Mas Dedi ya, walaupun secara online, untuk ngebahas concern itu juga gitu. Dan Mas Dedi juga jelasin satu persatu, mendudukkan semuanya, sampai akhirnya saya jadi mantep gitu. Bismillah deh gitu. Dan akhirnya di awal Januari ini saya dengan Mas Dedi tanda tangan kontrak kerjasama. Dan sejak itulah kemudian channel YouTube saya, Dr. Indra Nugroho, itu powered by Close the Door Corbusier. Pada saat saya posting announcement bahwa channel YouTube saya itu mulai sekarang akan disupport, didukung oleh Mas Dedi ya, oleh tim Close the Door, banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya ya, dari itu bentuk kerjasamanya kayak gimana sih Pak Indra gitu, sampai kepada kenapa sih kok Pak Indra memilih untuk kolaborasi sama Mas Dedi gitu. Sebenarnya udah obvious kali ya jawabannya ya. Oke, ada 3 sebenarnya yang jadi alasan. Yang pertama adalah growth ya, channel growth, pertumbuhan dari channel saya, baik dari sisi subscriber ataupun jumlah viewersnya. Saya selalu berharap bahwa apa yang udah saya buat di dalam channel saya itu bisa dinikmati, bisa menjadi sumber manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Maka apapun yang bisa ngebantu video-video saya bisa menjangkau lebih banyak orang, dinikmati, menggerakkan, menginspirasi lebih banyak orang lagi, itu pasti saya akan happy banget ya. Walaupun channel growth itu sebenarnya bukan alasan utama saya ya, karena sebenarnya channel saya pun sebenarnya tengah bertumbuh secara eksponensial. Kalau saya cek di situs Social Blade, itu prediksinya Social Blade itu di pertengahan tahun ini 2022 ini subscriber saya bisa mencapai 1 juta, dan di Januari tahun depan itu bahkan mencapai 2 juta. Diprediksi di Januari 2025 itu sampai 9,7 juta. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan itu juga udah eksponensial sebenarnya. Tapi ya tentu saja ya, kalau di boosting sama Mas Dedi dengan timnya yang luar biasa itu pasti akan akselerasinya lebih cus lagi. Ya, tapi tentu aja ya, balik lagi itu bukan alasan utama saya. Walaupun itu saya inginkan, tapi itu bukan alasan utama saya. Yang kedua adalah tim. Teman-teman yang nyimak video saya tahu ya bahwa saya kan kerjakan semuanya sendirian dengan semua keterbatasan saya gitu, sehingga saya benar-benar mengidamkan punya tim yang bisa mensupport saya di urusan ini, sehingga saya bisa benar-benar punya karya yang konsisten, yang bagus, yang bisa berikan manfaat yang banyak. Sementara saya nggak punya itu semuanya. Maka ketika Mas Dedi, Mbak Tia nawarin tim, udahlah Mbak Indra, ini kita siapin produser untuk Mas Indra, kemudian ada tim kreatif, ada tim editor, ada studio yang kita bangun, kemudian dengan peralatannya. Siapa yang bisa nolak itu? I would be stupid to say no, ya nggak sih? Di satu waktu di mana saya lagi keberbekan gitu dengan banyaknya kerjaan, di saat yang sama saya harus berjuang untuk ngebuatin konten sendirian, tiba-tiba ada yang nawarin tim. Itu kayak ya kita kayak lagi jalan di padang pasir gitu kan, kehausan, tiba-tiba ada yang ngasih botol air mineral gitu. Jadi thank you so much. Really
terharu saya sebenarnya. Ya mungkin ada sih teman yang bilang kan bisa buat itu sendiri Mas Indra, kita bisa hire produser sendiri, bisa bangun tim kreatif sendiri, cari editor sendiri, banyak kok yang mau bantuin Mas Indra gitu. Ya kan betul, itu betul, tapi kan gini, saya sebenarnya masih hijau banget kan dalam dunia ini gitu. Saya mungkin bisa mengatakan saya nggak tahu apa-apa gitu di dunia ini. Kalaupun saya lakukan itu sendiri, learning curve saya itu terlalu berat, panjang, lama. Sementara saya pengen segera punya karya yang itu bisa bantu banyak orang gitu. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah saya ingin belajar dari Mas Deddy Corbuzier. Mas Deddy itu luar biasa menurut saya. Dia mendisrupsi 3 profesi yang berbeda dengan rentang waktu yang sangat pendek, nggak sampai 10 tahun. Dunia sulap kita tahu lah ya pada saat itu ya, sebelum Mas Deddy datang. Kemudian Mas Deddy datang mengubah sulap untuk selamanya di Indonesia. Sulap menjadi sesuatu yang elegan, yang entertaining untuk semua orang dan punya kelas. Tapi nggak lama setelah itu dia pindah profesi menjadi talk show host dengan hitam putihnya. Dan kembali dia mendisrupsi dunia talk show dengan gayanya yang khas, bagaimana talk show itu dijalankan, sehingga akhirnya semua orang pengen jadi kayak hitam putih. Dan nggak lama setelah itu dia tinggalkan dunia itu dan berubah profesi menjadi YouTuber dengan podcastnya Close the Door, yang kembali dia mendisrupsi dunia podcasting dengan caranya, gayanya. Tiba-tiba dia dalam waktu singkat nggak sampai 2 tahun langsung menjadi the best podcast di Indonesia. Nah, itu semua bisa kejadian pasti bukan karena kebetulan, bukan karena hoki, pasti ada ilmunya di sana dan saya ingin belajar ilmunya. Karena kalau kita ingin menjangkau sebanyak mungkin orang, kita perlu menguasai dan mempelajari media yang bisa kita gunakan. Dan bukan hanya menguasai, tapi mampu memanfaatkannya dengan cara yang paling efektif, yang paling tepat, sehingga bisa menggerakkan semakin banyak elemen masyarakat. Dengan begitu maka pesan-pesan kebaikan itu akan sampai secara efektif ke orang-orang yang menjadi sasaran kita. Dan untuk saya bisa melakukan itu, saya harus tahu ilmunya. Dan cara yang lebih baik mana yang bisa saya ambil selain jadi partnernya Mas Deddy. Karena kalau kita ingin nangkepin nih, nyedot ilmu dari seseorang, maka cara terbaik bukan cuma berhenti dari baca bukunya atau nonton videonya, tetapi kerjasama sama dia, jalanin project atau program bareng dia, ya, ikut keringetan sama dia, kalau perlu suluk sama dia, barulah pada saat itu ilmu itu akan benar-benar bisa kita dapetin. Dan itu yang jadi alasan utama, dan itu yang saya sampaikan langsung kepada Mas Deddy. Mas Deddy, ini alasan utama saya ingin belajar dari Anda. Mudah-mudahan Anda gak keberatan ya. Dan dia gak keberatan, langsung mantap, deal, tanda tangan. Jadi intinya teman-teman semuanya, saya cuma punya satu harapan ya, bahwa kolaborasi ini benar-benar akan jadi jalan untuk supaya saya dan juga tentu saja Mas Deddy akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Ini sebagai wujud syukur kita ketika kita diberikan kemampuan berpikir, berbicara, yang itu bisa membantu, menginspirasi, menggerakkan dan jadi sumber solusi bagi orang ya. Kita harus menggunakan itu sebaik mungkin dan menjadikan itu sebagai sumber manfaat, sumber solusi kepada sebanyak mungkin orang secepat-cepatnya. Dan harapannya tentu saja kolaborasi ini akan bisa bawa saya khususnya Mas Deddy dan teman-teman yang ikut terlibat untuk bisa wujudkan itu. Mohon doanya ya teman-teman semuanya ya. Ini adalah bab baru dari YouTube channel Dr. Indrawan Nugroho. Semoga bisa terus berikan manfaat yang semakin lama, semakin banyak, semakin luas, dan semakin memberikan arti untuk teman-teman semuanya. Bismillah. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.